Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Wardah Enovi selaku presentator dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sumber hukum formil dan material yang dipakai oleh peradilan agama dan mahkamah syariah. Baik, langsung saja kepada subbab pembahasan pertama mengenai pengertian hukum material dan formil peradilan agama. Pengertian dari hukum material sendiri adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan yang telah tersampaikan dalam ajaran agama, atau yang disebut dengan hukum fikih. Kemudian, yang disebut dengan hukum formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material peradilan agama, atau hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan agama dan tata cara hakim memberi putusan. Kemudian sumber hukum formil atau hukum prosedural atau hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum diberlakukan juga untuk lingkungan peradilan agama, yaitu terdiri dari yang pertama ada Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering, kemudian Inland Reglement, kemudian yang ketiga Rechtsreglement voor de Buitenwesten, kemudian Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, Wetboek van Koophandel, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan yang terakhir doktrin atau ilmu pengetahuan. Yang pertama tadi yaitu adalah Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering. Hukum acara yang termuat dalam BRV ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Rot van Justi dan Residenti Gerecht. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stadblad 1847 nomor 52 dan Stadblad 1849 nomor 63. Berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan dihapuskannya Rad van Justi dan Hooggerechtshof. Maka BRV ini sudah tidak berlaku lagi. Tetapi karena hal yang diatur dalam BRV ini masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan-ketentuan tersebut masih banyak yang dipakai dalam pelaksanaan hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Misalnya yaitu tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, dan ketentuan hukum acara perdata lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Inland Reglement. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan hukum acara ini dirubah namanya menjadi Het Herziens Indonesia Reglement atau disebut juga Reglement Indonesia yang diperbaharui, yang diberlakukan dengan Stadblad nomor 16 dan Stadblad 1941 nomor 44. Kemudian yang ketiga yaitu Rechtsreglement voor de Buitenwesten. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landred. Kemudian yang keempat yaitu Burgerlijk Wetboek voor Indonesia. BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku keempat yaitu tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan 1993. Kemudian selanjutnya yaitu ada Wetboek van Koophandel. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur penerapan acara dalam praktek peradilan, khususnya pada pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273 sampai dengan 275. Dan terdapat hukum acara perdata yang diatur dalam Faillissements Verodering atau yang disebut dengan aturan kepailitan yang diatur dalam Stadblad 1906 nomor 348. Kemudian yang selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan.
Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam undang-undang yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata dalam praktek peradilan Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum, serta prosedur beracara di lingkungan peradilan umum tersebut. Kemudian yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana undang-undang perkawinan tersebut. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Pada pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah yang sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini. Kemudian peraturan perundang-undangan yang terakhir yaitu terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf. Kemudian hukum formil yang selanjutnya yaitu ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Kemudian hukum formil yang selanjutnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata material dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang masih menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata material dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum, maka Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung sudah banyak mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1985 HIR dan RBG. Sekaligus tampaknya pendapat tersebut ada benarnya, tetapi apabila dilihat dalam pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang baru disebutkan dalam pasal 11 ayat 4 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan maksudnya mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dianjurkan kepadanya. Kemudian sumber hukum formil yang terakhir ada doktrin atau ilmu pengetahuan. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga. Hakim dapat mengadili dengan berpedoman hukum acara perdata yang dikali dari doktrin atau ilmu pengetahuan ini. Doktrin itu bukan hukum melainkan sumber hukum. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sumber hukum formil atau acara yang dipakai oleh Mahkamah Syariah. Terkait dengan proses beracara dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah adalah hukum acara yang diatur dalam Konun Aceh. Dalam hal tersebut terbentuknya Konun Aceh terkait hukum acara tersebut, maka prosedural beracara dalam Mahkamah Syariah didasarkan pada hukum acara yang berlaku pada umumnya di peradilan agama dan peradilan umum.
Ketentuan pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa sebelum Konun Aceh tentang hukum acara pada ayat 1 dibentuklah yang pertama, hukum acara yang berlaku pada mahkamah syariah sepanjang mengenai al-ahwal al-syasiyah dan muamalah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dan lingkungan peradilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua, hukum acara yang berlaku pada mahkamah syariah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahendori. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi sumber hukum materi peradilan agama. Hukum material yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum kewakafan. Hukum material tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fikih yang banyak tersebar di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama nomor B-1/735 tanggal 18 Februari 1958. Kitab-kitab fikih yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 kitab buah fikih yang semuanya bermadzhab Syafi'i. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama perlu untuk diperluas, baik dengan menambah kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya dengan membandingkannya dengan jurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama maupun studi perbandingan dengan negara-negara lain. Menteri Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyusunan kompilasi hukum Islam dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang peradilan agama, dengan dibentuknya pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi berdasarkan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama nomor 7/KMA/1985 dan nomor 25 tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985. Kompilasi hukum Islam terdiri dari buku 1 tentang perkawinan dan buku 2 tentang hukum kewarisan, dan yang ketiga tentang hukum pewakafan. Dengan demikian, dengan mengacu pada tema utama dibuatnya KHI, kompilasi hukum Islam sebagai hukum material di Indonesia, dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematik dalam kitab hukum. Terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, antara lain:
Satu, melengkapi pilar peradilan agama, bahwa ada 3 pilar yang menjadi sokok guru kekuasaan dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pada 24 Undang-Undang 1945 Job Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14/1970, yaitu yang pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan undang-undang. Kedua, adanya organ penguasa, dan yang ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Yang kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Yang ketiga, mempercepat proses takribil bainal ummah. Dan yang keempat, menyingkirkan private affairs. Pendekatan diambil dari berbagai sumber dan pendapat yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan pandangan dan pemikirannya. Hal tersebut diuji pula kebenarannya dalam realitas sejarah dan perkembangan hukum dan jurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa. Yang pertama, ada sumber hukum utama. Sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengutamakan pemecahan masa kini. Yang ketiga, unity dan variety. Dan yang keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat. Dalam tahap penyusunan materi KHI, terdapat penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama, penelaah 38 kitab dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelah kitab fikih itu dilakukan para pakar di 7 IAIN dan wawancara dengan 180 ulama yang tersebar di seluruh daerah hukum pengadilan tinggi agama. Kemudian ada penelaah produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun dalam 16 buah buku yang terdiri atas 4 jenis, yakni Himpunan Putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Putusan Pengadilan Agama, dan Law Report tahun 1977 sampai dengan tahun 1984. Dan yang terakhir ada kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Hukum material yang akan dibuat dan digunakan oleh Mahkamah Syariah bersumber dari syariat Islam atau paling tidak dari sumber lain termasuk hukum adat, tetapi sesuai dengan syariat Islam. Sementara hukum material yang telah ada akan ditinjau kembali dengan syariat Islam. Itulah ketentuan yang terdapat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Di samping itu, penggunaan hukum material yang Islami tersebut haruslah melalui proses takrir atau pengundangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun konon. Dengan demikian, hukum material yang digunakan di Mahkamah Syariat dapat dibentuk. Yang pertama, ada undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1989 tentang peradilan agama dan lain-lain. B. Peraturan pemerintahan, antara lain Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1976
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik dan lain-lain. Yang ketiga ada Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang keempat, Peran Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan yang kelima, konon-konon. Dengan melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan pada slide sebelumnya, maka secara yuridis hukum material ini berlaku pada Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem peradilan nasional. Oleh karenanya hukum material yang berlaku pada Mahkamah Syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Bahkan beberapa peraturan daerah atau konon tentang yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah dapat menyampingkan peraturan perundangannya yang lain dengan mengikuti atas lex special derogat lex generale, meskipun karena kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap konon, Mahkamah Agung dapat atau berwenang melakukan uji materi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.